Dame ni debata nasumurung siyan sa luhuk na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas marita saluna. Boleh ate sonari hujama turpuk jamita di minggu na pa 23 dung Trinitatis natar surat di Markus 12 ayat 20 sahat rodi ayat 34 ala gudanggo dihita akar danak sekolah minggu remaja na hurang takka serahat abatan alani jahama turpukon di bagasan hatawatak doho di hata Indonesia. Na di begesi woto surat sahalak do nasida namasyalusani gabero maibana jumonok dung ditanda dengan ni alus ni Jesus disukum mai dia do patik nau mangat sian patiki sudena dia lusi Jesus maibana di rokma ondo patik nau mangat tangihon ma ale Israel Tuhan sasadasado Tuhan debataptai jala holongammu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa osam sian nasa roham do sian nasa gugum ia patik paiduana odo haholonganmu do dongan mi songod dirim patik na umangat sian na duai dangadong jadi didok si boto surati matu ibana tikos didokho guru hobar tu hasitongan sada do debata jalada ngadong na asing dukon ni ibana jala makahulong ibana siyan nasa ate-ate siyan nasa roha do siyan nasa gugu huhut makahulong idongan songod diriniba umangat doi siyan saluhut akapilian si tutungon ng pilihan na asing pe dung dibigi Jesus patas na maralus nin na mamadok ibana dan sadia daw hosian harajaon ni debata ola ni pasukun ibana hujahama dihata Indonesia dalam bahasa Indonesia. Kami sekolah minggu remaja akan membacakan firman Tuhan dari Markus 12 ayat 28 sampai ayat 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama
daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersuka cita di dalamnya. Ariondo najinarihon ni Jehovah marlas ni roha jala marolo bolok mahita di si. Ia le Jehovah say manupak maho. Ia le Jehovah say homa mabain majadi. This is the day. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi jemaat HKBP Jati Waringin yang luar biasa. Saya secara pribadi merasa sangat tersentuh. Lasi tuturo aku marolopolok todiku pajumpang dohot hamuna kamanami inanami go gedung gabalgaon rapita ria mamuji pasangapon goar ni Tuhani manangihon hatana martangian dohot mangedehon ede puji-pujian tutuhan pardengan basai hupai hunihun siya nakaningan dinara marede hita macay uli suara muna. Apalagi nakaningat dabigi mo siya tikting kajuara lo habis yanon juara marede mulai siya dadana sekolah minggu ate songonido dohon na dewasa bahkan akan berangkat ke Pesparau di tahun depan. Memang suara muna suara-suara emas do bigi. Apalagi ti kemarin di tanah kaningan nang gumalucangi sudah mangedehon sudah jongjok kita luar biasa indahnya. Suara-suara surgawi yang sangat indah. Tengok makamang dotinang haruan di surga ini songonido ede puji-pujian ulina. Lomoramu mabigi lomoro ale unang majo sonari ade unang majo lomato pato pulau mabigi suara puji-pujian na di surga ini gari di sopena ngasongana mabigi suara puji-pujian ni akapar di surga hinauli ni pamujian dituhatta pardenggan basai nang gumalutsang akalau nang robe hari susungi lau manahopon hita alaya lakuhani dongata dauroi sian labuki. This is the day
merayakan makalason makamauleateon akan masa di tengah-tengah ni huriaon khususnya di tahun 2020, tahun oikumene inklusif. This is the day kita merayakan 46 tahun umur ni hurian tahun. Selamat ulang tahun di tengah-tengah ni hurian. This is the day patupa pesta gotilon. Jadi natulu ulaun nabalgaon akamang dotinang imatiki madok mauliate tutuhani. Praise the Lord. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Majahova. Jalana sarohakku di bagasan memuji goarna nabadiai. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan ku memuji namanya yang mulia. Pantas dohima marlas niroha di bagasan sedarion. Jalaal marulupuluk tondi. Ay pajumpang dohot akaruas ni huria. Pajumpang dohot aka anak ni debata. Dohot boru ni debata. Aka naburju. Aka parholong roha. Aka nara jalarade. Saulan nari. Aka nara jalarade. Mangalehon na adong di ibana. Gogona, tikina, artana, pikiran, habuyunna, laho pasautun ulaun ni debata. Jalatari di kehadiran muna kamangdo ni naposomulung remaja, bahkan akadadanak sekolah minggu. Ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi anak-anak sekolah minggu. Mungkin 10-20 tahun ke depan mereka akan berkata, orang tua kami di Jatiwaringin adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menunjukkan kecintaan kepada Tuhan. Tuktoran kita dengan anon merminggu jala marpesta jala somo suku-suku kuna kaningan tung lasdo hida rohamuna lasdo rohamuna kamang dotinang lasdo rohamuna sudah cuma ngalusi lasdo rohamuna nueng huirape dang adong namarsak dang adong namadele alai sule marlas niroha madok mauliate tutuhani bersyukur kepada Tuhan. Jadi hari ini adalah hari untuk bersyukur. Banyak yang harus kita syukuri, banyak yang dapat kita syukuri dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, week lepas week, dan jemaat-jemaat yang ada di Resort Jatiwaringin ini banyak yang patut kita syukuri. Berkat Tuhan yang tak terhingga dan tak terhitung kita syukuri dalam sukacita pada perayaan yang kita adakan pada hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, pada minggu yang ke-23 setelah Trinitatis hari ini, kita diingatkan akan satu hal yang fundamental dan eksistensial.
sebagai umat Tuhan. Molo naung tahilalado asi dohot holong ni rohani de batahan, naing patuduhononta holong ni rohanta tu de bata. Jala ido nani igil ni turpuk jamita di bagasan sadario. Na tersurat di Evangelium Markus nau kujahahon na kaningan di hata Batak doho di hata Indonesia. Satu hal yang paling fundamental dalam hidup ini adalah memiliki relasi yang baik dan sehat kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta, Sang Penguasa, pemilik segala yang ada. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang tidak bermula dan tidak berkesudahan. Dia ada dari kekekalan hingga kekekalan. Dialah yang kita yakini sebagai sumber kehidupan dan segala yang ada. Karena itu siapapun yang terpisah dari dia akan mengalami isolasi dan keterasingan yang sangat mengerikan. Terpisah dari sumber kehidupan itu adalah kondisi kehidupan yang paling menyakitkan dan mengerikan. Ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab yang menunjukkan kenyataan ketika seseorang mengalami isolasi dan keterasingan dari Sang Pencipta. Salah satunya adalah Raja Saul. Raja Saul ketika bersama dengan Tuhan, dia begitu gagah, perkasa, wajahnya bersinar. Tetapi ketika Allah mencabut rohnya dari dia kehilangan akal budi dan dia kehilangan wibawa. Hatinya dipenuhi oleh rasa cemburu, iri hati, dendam. Terlebih setelah Daud dilelukan oleh orang-orang Israel dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mereka mengeluh-elukan Daud. Akhirnya api kecemburuan membakar hati Saul dan dia bersikap seperti orang tidak bermoral, manusia yang tidak beradab. Dia ingin membunuh Daud. Itulah orang yang sudah terisolasi dan terasing dari Allah. Dengan roh Tuhan yang semakin menjauh, Saul berubah menjadi pribadi dengan moral dan attitude yang sangat rendah. Dia membunuh Daud karena sesungguhnya Tuhan telah mengalihkan hatinya kepada Daud. Terisolasi dari Tuhan merupakan kondisi yang sangat mengerikan dan beban yang terlalu berat untuk dipikul oleh siapapun. Karena itu kita tidak bisa terpisah dari Dia, dari Allah yang adalah sumber keberadaan kita dan sumber hidup kita. Terlebih kita manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, imago Dei. Para nabi, pemimpin dan ahli-ahli Taurat Yahudi memahami ini dengan jelas. Dan sejak lama
mengajarkan kebenaran ini turun-temurun. Ekspresi dan tumbuh kembangnya satu pribadi, satu keluarga, satu komunitas, bahkan satu bangsa ditentukan oleh bagaimana relasi mereka kepada Tuhan. Karena itu, salah satu pengajaran yang paling fundamental di tengah-tengah keluarga Yahudi yang mempengaruhi mereka, pola pikir mereka dan hidup mereka dari dulu sampai sekarang adalah ini, yang terkenal dengan istilah Shema Israel. Shema itu dalam bahasa Ibrani yang berarti dengarlah. Dengarlah hai umat, dengarlah hai Israel. Tuhan Allah itu Esa. Itu pernyataan iman. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu pesan, itu intinya. Dan seterusnya, engkau harus mengajarkan ini kepada anak-anakmu turun-temurun. Ajarkanlah itu ketika kamu duduk-duduk di rumah, atau berbaring di tempat tidur, atau sedang berjalan-jalan. Tuliskanlah itu di tiang rumahmu. Bahkan panggolan asa unang lupa ho, unang lupa ay bangso na lupa sega maulo lang diyang bangso Israelon segaro molu na sida. Jadi adong do istilah di hata Jerman masay tarbarita di dook Heilsgeschichte, nomor sejarah keselamatan Allah, atau bagaimana Allah menyelamatkan umat Israel dalam sejarahnya. Heilsgeschichte sangat ditentukan oleh bagaimana umat Israel menyikapi hukum yang sangat singkat ini. Mula sabila na sila, mereka taat dan patuh, maka mereka akan berjaya. Mereka akan menang dalam peperangan. Mereka akan makmur, penuh damai sejahtera. Alai mula sabila na sila tuson, keluarga mereka berantakan, hidup mereka hancur. Mereka jatuh miskin, kalah dalam peperangan, dan menghadapi terlalu banyak persoalan hidup. Jadi Heilsgeschichte, sejarah penyelamatan Allah kepada umat Israel, ditentukan oleh bagaimana mereka menyikapi hukum yang satu ini. Hukum yang sangat singkat dan sangat sederhana, yaitu dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya
segenap keberadaanmu. Kasihilah dia. Holanido pena nga luar biasa kehebatan di Israel. Alay Roma Musa. Yesus datang di tengah-tengah umat Yahudi. Yesus datang di tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan memenuhinya, menggenapinya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan ketika ada ahli Taurat yang bertanya, Tuhan, apakah hukum yang terutama? Dan Yesus mengatakan ini. Yesus mengatakan hukum yang sudah diberikan oleh Musa, yang sudah diajarkan oleh Musa selama ribuan tahun di tengah-tengah umat Israel. Itulah hukum yang pertama dan utama. Tetapi ditambahkan satu lagi, hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menariknya Manginang, hukum ini dituliskan dalam ketiga Injil sinopsis, yaitu Matius, Markus, Lukas. Sekalipun dalam versi yang berbeda, cara menceritakan yang berbeda, tetapi inti dari pengajaran ini ada di ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Menandakan bahwa ini sangat penting untuk dipahami, untuk dihidupi, untuk dipelajari. Ternyata dalam pandangan Yesus, mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi tidak cukup. Itu harus ditunjukkan juga dengan mengasihi sesama, melihat sesama sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam kitab Injil Yohanes dikatakan, jika ada orang yang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi ada hubungan yang tidak terpisahkan antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ada hubungan integral antara mengasihi Allah dalam kaitan yang vertikal dengan mengasihi sesama dalam hubungan horizontal. Itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena itu Injil Markus mengajarkan pernyataan yang mengatakan hukum yang pertama mengasihi Allah langsung disambung dengan pernyataan yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Dan kita tahu Amanginang, ketika ahli Taurat itu mengafirmasi pernyataan Yesus, Yesus berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan dao beho siang hara debata dihita saluna aka na mga tusi na majalo majakon makanguluhon umum dan dao hita siang harajao ni delata.
hita doa kapartohok dihaluaon dihasesan ni dosa diharajaon ni debata dohot dihanguluan nasora juga. Tahun okumene inklusif nakaningan di babotohon hala amang pandita Bernat Pasaribu duhami godang akanauli na denggan na pinatumpani hurion HKBP Jati Waringinon di tahun oikumene inklusif tarsongon na patupa aka ibadah oikumenis inklusif patupa ibadah dalam berbagai bahasa termasuk liturgita di bagasan marede dohita di hata Simalungun di hata Karo do di hata Sunda na patuluhon arga situtulo di hita akka suku-suku do akka bahasa na garia do di patuluhon aksi sosial wakka ruas ni do masyarakat sekitar namar hulian na asing do namar ugama na asing. Ini adalah contoh nyata, aksi nyata menunjukkan cinta kasih kepada sesama. Dakkolan marhite hata alainoto marhite aka pabayenan sahatuson aka mangdotinang diskusi taringot tu hukum pertama dan terutama sudah selesai. Alai monotaida do di Injil Nas Lumodima di Evangelium Lukas masetakas do di kondisi bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia harus dinyatakan dalam bentuk praksis kehidupan. Di Injil Lukas do na dapat hita hatorangan na lebih lanjut sian hukum kasih on ima marhite cerita ni Tuhan Yesus nama dog taringot tu halak Samaria na baik. Orang Samaria yang baik hati, yaitu ketika ada orang berjalan dari Jericho dan dia dirampas, dia dipukul hingga dia terluka. Romo masih boto surat pernida ibana pihak disi alai sengaja do ibana menghindar dangolo ibana mengurupi dumi Roma ala Levi jadi aka pengurus kuliah mau di tengah-tengah ni ala Yahudi ala Levi tong di ibana dang nanggo di pak dang nanggo di halua alai madau do ibana di pasokku jol manang pek di tengah dalali dungi Roma halak Samaria hola dibereng ibana di si peak galban hacisan pingsan marmuda dan purut rohana pasobuhon halai dilapot to ibana ma dia puli ibana dibalut malukanai bugang dioppa ibana dibuat tu pengobatan laos di pasahat ibana ma tu tenaga medis na adong di sini rawan ma ibana molo adong nalumi dipakai olah merawat ibana hupaulat pe dumula kau sian perjalanan nena gambaran
orang Samaria yang baik hati itu menjadi figur orang yang melayani dengan tulus ikhlas, memberikan segala yang dimilikinya untuk membantu orang yang berkebutuhan. Amang inang, kita selalu naruas ni Huria HKBP Jati Waringin, termasuk juga anak-anak sekolah minggu. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Masih semangat? Masih semangat. Anak-anak sekolah minggu pe masih semangat. Tarlumona akka orang tua dot akan ada ungasa. Akka dongan di bagasan Yesus Kristus. Semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, dan orang-orang yang ditentukan Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kita diberikan kesempatan bukan hanya sekedar hidup. Ada seorang motivator dari Pakistan yang beberapa tahun lalu mengalami kecelakaan. Semua dari pinggul sampai ke bawah hancur, rusak. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Bahkan dia bangkit. Dia menemukan dalam dirinya berlian. Berlian yang paling berharga. Dan satu kata-katanya yang sangat menyentuh. Dia katakan, saudaraku, kamu hidup mencari uang, mengumpulkan uang, mendapatkan harta, itu bukan kehidupan. Jelas dia katakan, itu bukan kehidupan. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kamu dengan apa yang kamu miliki pergi ke sana, bertemu dengan orang, menolong orang yang membutuhkan, hidupmu bersinar. Ketika kamu hadir dan kehadiranmu membuat ini orang yang sudah hampir putus asa, tetapi semangatnya bangkit. Dia bangkit. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ketika orang yang kehilangan harapan berpengharapan karena kata-katamu, karena perbuatanmu, karena sikapmu, dia bangkit, bangkit dan bangkit bersemangat dalam hidup ini. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dan itulah yang dilakukan oleh ibu itu, Muniba Mazari, dari Pakistan. Kemana-mana dia pergi, duduk di kursi roda, tetapi dia terus mengisi orang, memberikan semangat dan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan solusi terhadap permasalahan. Saya yakin Amang Inang Jemaat HKBP Jati Waringin ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang hidup bekerja bukan hanya sekedar mengumpulkan uang dan harta, tetapi yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Siapapun Amang Inang, tanpa terkecuali, saudara adalah pribadi yang istimewa, yang unik, yang Tuhan ingin pakai melakukan hal-hal besar. Yang penting adalah sadarilah itu. Secara pribadi menyadari itu sebagai misi yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi, sebagai misi yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi.
berangkat menunjukkan, menyebarkan cinta kasih. Mother Teresa juga mengajarkan, pergilah, go, spread the love, sebarkan cinta kasih. Cinta kasih melalui perkataan, melalui pikiran, dan melalui perbuatan. Lihatlah wajah Kristus di depanmu, di sampingmu, di belakangmu. Lihatlah bahwa dia adalah gambar dan rupa Kristus yang harus dikasihi, dicintai, dan dilayani. Hari ini kita mengadakan pesta besar, acara puncak tahun Oikumene Inklusif, ulang tahun ke-46 dan pesta Godilon. Semua kita bersuka cita, dan saya yakin kita semua mampu, bisa, dan Tuhan akan pakai untuk menyukseskan semua pelayanan dan khususnya juga perayaan kita di HKBP Jati Waringin ini. Untuk mengakhiri khotbah ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara semua, dan saya mau supaya kita semua memberikan jawaban yang jelas dan jawaban yang kompak, yaitu yes I can. Apa artinya Amang Inang? Yes I can. Ya, saya bisa. Sekolah minggu. Apa artinya yes I can? Ya, saya bisa. Oke, saya minta semua anak sekolah minggu mengucapkan yes I can. 1, 2, 3. Nah, ini luar biasa ini, pintar-pintar anak-anak kita ini bahasa Inggris ya. Oke, sekali lagi anak-anak sekolah minggu, yes I can. 1, 2, 3. Oke, mereka muncul nato rasta, tanau jago rusia kamu nate. Ini semua yang di bawah, semua mengucapkan yes I can. 1, 2, 3. Tong do luar biasa deh. Oke. Ada 3 pertanyaan saya. Sebagai pengikut Kristus yang sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hukum kasih, setelah pertanyaan semua mengucapkan nanti yes I can. Sebagai pengikut Kristus yang sudah mendengar hukum kasih, mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kehidupan. Apakah saudara bisa melaksanakan hukum kasih itu? Yes I can. Jadi dah ngadong bena musuh muna deh. Ay nga dihaulongi sudah kan? Dah ngadong bena ke musuh. Dong musuh muna ikut jarak tangan nih, selesai sudah. Napa dua? Pertanyaan yang kedua, semua menjawab dengan yes I can. Apakah saudara bisa bersama-sama dengan semua jemaat menjadikan HKBP Jati Waringin ini semakin hebat dan menyala? Yes I can. Luar biasa. Yang ketiga, termasuk juga anak-anak kami sekolah minggu ya. Apakah saudara bisa bersama-sama menyukseskan pesta kita hari ini? Yes I can. Jadi sudah kita harus berusaha. Unang adong netor mula kan dona deh. Ay ngatadok rupani di ibadah ta. Yes I can. Kita bersama-sama menyukseskan dan memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena saudara adalah istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami akan pengajaran yang paling fundamental
yang paling mendasar, mengasihi Allah dan sesama kami dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kami. Tuhan, kuatkan kami untuk menghidupinya. Berkati jemaat-Mu HKBP Jatiwaringin yang merayakan ulang tahun ke-46, yang merayakan acara puncak tahun Ogumene inklusif, yang merayakan pesta Gotilon. Biarlah sukacita kami ungkapkan dengan cara yang benar, menjadi refleksi, menjadi cerminan akan cinta kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan yang memilih, dan Tuhan akan pakai setiap pribadi yang ada di tempat ini dan yang mendengarkan firman-Mu untuk menyebarkan cinta kasih Allah. Tuhan, pakai kami semua. Biarlah semua jemaat-Mu, mulai dari yang kecil, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ama, ina hingga lansia, Tuhan berkati semua parhalado, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang dipimpin oleh hamba-Mu Amang Pendeta Resort Uluan Niuria, Pendeta Advent Leonard Nababan, yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk menginspirasi, untuk memimpin banyak pelayanan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang, memengaruhi dan mewarnai, menggarami kehidupan banyak orang. Tuhan, biarlah HKBP Jatiwaringin ini semakin bersinar dan nyala cinta kasih yang terpancar dari jemaat ini semakin dirasakan oleh banyak orang, baik warga jemaat Jatiwaringin maupun yang di luar jemaat, bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan merasakan cinta kasih Tuhan yang terpancar melalui jemaat-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah satu hari ini kami melaksanakan pesta ini dengan penuh sukacita, kekompakan, kebersamaan, dan saling mengasihi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.